Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi S. Arif, jurusan Ekonomi Syariah 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Indonesia dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, negara, pemerintah, dan kesejahteraan rakyat. Kilas kisah tentang sebuah teori yang bernama negara kesejahteraan merupakan teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Namun dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Teori negara kesejahteraan tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara. Namun teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 pilar makna antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai kondisi sejahtera, kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. 2. Sebagai pelayanan sosial umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Yang ketiga, sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Yang keempat, sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Pengertian tentang negara kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari 4 definisi kesejahteraan di atas. Namun, kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial, bantuan sosial dan asuransi sosial maupun jaring pengaman sosial. Yang kedua, negara dan aktivitas bisnis. Dimanapun kita berbisnis akan melakukan aktivitas bisnis tidak akan terlepas dengan sistem ekonomi negara bersangkutan. Ketika kita melakukan transaksi atau mengembangkan cabang bisnis kita harus tahu aturan main dari sistem ekonomi negara bersangkutan. Dan kita pun harus sadar untuk mengikuti aturan main dari sistem ekonomi negaranya. Karena sistem ekonomi suatu negara adalah aturan yang diterapkan oleh negara tersebut yang berlaku dalam skala nasional dan aturan-aturan ekonomi di setiap perusahaan yang berdomisili di negara tersebut. Mau tidak mau harus menginduk kepada sistem ekonomi yang berlaku sebagaimana yang dikatakan Wahjono, bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang diterapkan secara nasional untuk mengalokasikan sumber daya di antara warganya. Pembahasan yang ketiga mengenai investasi dan kawasan prioritas. Di sini terbagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, dia rencana investasi disusun berdasarkan dokumen yang memperhitungkan kebutuhan nyata dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan kawasan. Yang kedua, rencana ini merupakan rujukan bagi pemerintah, investor untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung tolak ukur keberhasilan investasi sehingga tercapai kesinambungan pertahapan pelaksanaan pembangunan.
Yang ketiga, rencana ini menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga dapat tercapai kerjasama untuk mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi atau pembiayaan. Yang keempat, rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana sarana dari suatu kawasan. Nah, pembahasan selanjutnya yakni pembahasan keempat, negara dan kemandirian ekonomi. Menurut Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menekankan diperlukan kemandirian ekonomi yang terutama bersumber dari dalam negeri agar Indonesia mampu bertahan apabila terjadi goncangan lingkungan global. Indonesia memiliki modal yang menjanjikan, misalnya dari sisi jumlah penduduk, potensi ekonomi yang besar, geografi yang luas, dan kekayaan alamnya. Tegas Menteri Keuangan, untuk dapat mandiri secara ekonomi, menurut Menteri Keuangan terdapat beberapa hal fundamental yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Hal tersebut adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing, pedalaman jasa keuangan yang inklusif, serta reformasi struktural. Diharapkan perbaikan tersebut akan membawa Indonesia menjadi semakin mandiri dan tidak mudah tergoncang oleh perubahan global yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu menjadi pemain utama dalam persaingan perdagangan global. Selanjutnya, pembahasan kelima mengenai pembangunan ekonomi yang berdampak kepada perekonomian. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap negara sekalipun suatu negara sudah dalam keadaan makmur. Pembangunan ekonomi tersebut tentu memberikan dampak bagi suatu negara, salah satunya dampak positif. Nah, dilansir dari buku Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018, karya Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, dijelaskan beberapa dampak positif pembangunan ekonomi, yaitu tingkat produksi meningkat. Merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah keadaan gross domestic product atau GDP. Dengan adanya pembangunan ekonomi, maka perekonomian akan mengalami perkembangan berupa peningkatan akan produk barang dan jasa suatu negara. Yang kedua, adanya berbagai alternatif kemudahan. Dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa akan membuat masyarakat semakin terbuka untuk melakukan berbagai pilihan. Contoh keuntungan yang diperoleh masyarakat adalah kemudahan dalam membeli barang atau kemudahan dalam memilih sarana transportasi. Yang berikut terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang terjadi dalam jangka panjang karena bersifat jangka panjang. Maka perubahan yang terjadi akibat pembangunan ekonomi tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga akan berdampak pada perubahan di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya, perubahan di bidang sosial adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat seperti wawasan atau pandangan masyarakat tentang ilmu pengetahuan. Dan pembahasan terakhir yaitu membangun sikap entrepreneur pada rakyat Indonesia. Entrepreneurship adalah keyakinan kuat yang ada dalam diri seorang untuk mengubah dunia melalui ide dan inovasinya. Beberapa tips berikut ini akan menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Yang pertama, memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Yang kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Yang ketiga, pelajari kisah sukses orang lain. Yang keempat, modal. Yang kelima, fokus dalam berwirausaha. Yang keenam, memiliki kemampuan menjual. Dan yang terakhir yaitu lakukan sekarang juga. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila terdapat kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.